kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk segala kebaikan-Mu menyertai kehidupan kami Tuhan. Engkau menyertai istirahat kami sepanjang malam ini, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memasuki hari yang baru dan melanjutkan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, sebelum kami melakukan kegiatan kami, biarlah terlebih dahulu hati dan pikiran kami diisi oleh firman-Mu, supaya apapun yang kami kerjakan di hari ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan jugalah kiranya yang menuntun dan melindungi kami dalam setiap kegiatan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 Mei tahun 2024, diambil dari Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Dalam bahasa Batak dikatakan molo adong di tonga-tonga muna, nama naon na porsuk martangi yang maibana. Molo adong namar lasni roha, maredema ibana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, salah satu hal penting yang harus kita miliki adalah kemampuan untuk merespon sesuatu dengan baik. Baik itu berkenaan dengan cara kita untuk beradaptasi terhadap lingkungan kita, maupun cara kita untuk merespon secara sigap apapun yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita hari ini dan saat ini. Dan tentunya itu adalah bagian dari seleksi alam yang membuat kita untuk semakin mampu beradaptasi dan bertahan di tengah-tengah beragam penderitaan, beragam apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu serta saudara-saudari, melalui firman Tuhan kita hari ini, kita dapat melihat bahwa Yakobus menyebutkan dua situasi yang mendasar di dalam kehidupan kita yang bisa kita baca di ayat yang ke-13, yaitu dua situasi yang berlawanan, yaitu yang menderita dan yang sedang bergembira. Dua hal ini juga tentu masih relevan di dalam kehidupan kita hingga pada saat hari ini. Karena itulah realitas dari kehidupan. Bukan hanya tentang bergembira, bukan hanya tentang menderita, tetapi berkaitan dengan keduanya. Bapak Ibu serta saudara-saudari, melalui firman Tuhan hari ini, kita bahkan diajarkan bagaimana kita untuk merespon dua keadaan yang berlawanan ini ketika dua keadaan itu diperhadapkan di dalam diri kita masing-masing. Dikatakan bahwa kalau ada di antara kamu orang yang menderita, baiklah dia berdoa. Biasanya orang yang menderita tentu merasakan kesedihan, merasakan kekecewaan, kemarahan, ataupun putus asa. Dan obatnya adalah bagaimana kita bisa untuk merasakan ketenangan, untuk merasakan damai, dan itu hanya diperoleh ketika kita sudah mendapatkan sandaran, ketika kita sudah mendapatkan jaminan untuk melalui penderitaan yang kita hadapi. Dan Yakobus mengatakan kita akan memperoleh itu melalui doa. Bapak Ibu serta saudara-saudari, melalui doa kita akan menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Oleh karena itu kita akan diminta melalui iman kita untuk mencari kepada siapa seharusnya kita bersandar, untuk mencari sumber penolong yang bisa membantu kita untuk menghadapi dan menyelesaikan penderitaan yang kita hadapi. Dan dikatakan itu adalah melalui doa kita kepada Allah. Lalu situasi yang kedua adalah jikalau orang bergembira, baiklah dia bernyanyi. Ketika kita bergembira, mungkin akan ada orang-orang yang lupa untuk mengucap syukur. Namun di sini kita diingatkan, jangan lupa untuk mengucap syukur. Memuji itu, menyanyi itu identik dengan memuji, yang tentunya menjurus atau mengarah kepada ucapan syukur kepada Allah atas kegembiraan yang kita terima. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, dari dua keadaan ini
kita disuruh berdoa, kita disuruh untuk bernyanyi. Hal ini ingin menyatakan bahwa kedua kondisi yang berbeda ini, kita harus mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Baik itu ketika kita berduka, baik itu ketika kita bersukaria, semuanya, keduanya harus mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Akan tetapi bukan berarti ketika kita berada dalam penderitaan, kita akan lupa bersyukur. Bukan berarti ketika kita berada dalam kesukacitaan, kita akan lupa untuk berdoa dan untuk mengucap syukur. Keduanya harus dijalankan bagaimanapun situasinya. Akan tetapi hal ini mengarahkan kita senantiasa apapun keadaannya. Kita harus terfokus, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ketika kita sudah mampu merespon apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dari dua situasi yang berbeda ini, tentu kita harus memiliki keberimanan dan pengharapan kepada Tuhan. Ketika kita sudah memiliki ini, maka kita pun akan jauh dari keputusasaan, dan kita juga akan jauh ke dalam beragam hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, ketika kita hendak melakukan kegiatan kita hari ini, apapun yang akan kita hadapi, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Bawalah dalam doa dan pujilah Tuhan atas beragam pencapaian dan kegembiraan yang akan kita dapati di hari ini. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.